Dan kalau kita ngomong cerita serem sih, cerita serem yang paling serem ya, yang pernah gue alamin itu. Jadi ceritanya, ini waktu gue masih di Depok. Jadi gue lagi di Depok, terus waktu itu hari Minggu, orang tua gue ke gereja. Adik-adik gue pergi main. Jadi yang ada di rumah saat itu cuma gue sendiri. Tapi karena bokap nyokap gue itu ke gereja pagi-pagi, dia harus bangunin gue dulu untuk ngasih tahu kalau mereka sudah pergi. Iya. Dan biasanya sebelum mereka pergi, mereka itu akan nyiapin makanan, terus nyiapin yang lain-lain untuk ngasih tahu supaya gue nanti tahu nyarinya di mana gitu. Karena kalau mereka lagi di gereja, mereka nggak bisa ditelepon. Jadi jam 6, mereka ke kamar gue ngetok-ngetok, terus mereka bilang, "Nak, papa mama mau pergi ke gereja, kalau kamu mau makan, ada di tempat meja makan. Kalau kamu mau cari baju, karena dia tahu gue mau pergi nanti. Kalau kamu mau cari baju, udah mama siapin di tempat pembantu." Oke, siap. Cuman waktu itu tuh gue lagi setengah sadar karena dibangunin jam 6 pagi gitu. Gue kan bukan morning person. Nyokap bokap gue pergi. Terus gue tidur lagi. Gue sekitar jam 7 pagi bangun. Cuman waktu jam 7 pagi gue bangun, gue itu lupa kalau nyokap gue tuh udah datang ke kamar untuk ngasih tahu dia naruh apa segala macam. Jadi di pikiran gue tuh Belum. Iya. Oke, udah. Gue turun ke bawah. Di pikiran gue malah nyokap bokap gue tuh masih ada di rumah, masih ada di kamar. Dan memang pada pagi itu tuh gue harus pergi. Oke, gue memang harus pergi pada saat itu. Jadi gue sarapan apa segala macam udah selesai, gue mandi sampai akhirnya gue harus mencari kaos kaki gue. Oke. Nah, sebagai gue kan nggak pernah tahu ya barang gue di mana ya. Nyokap gue kan yang selalu naruh dulu waktu gue masih tinggal di rumah. Terus gue kan nyari-nyari, anjing kaos kaki gue di mana nih? Gue teriak, jadi kamar gue tuh di atas. Gue ke atas, ke kamar pembantu, gue teriak, "Mah, kaos kaki di mana sih?" Dengan pemahaman bahwa nyokap gue tuh masih di rumah. Sumpah demi apapun ya, gue denger suara dengan jelas perempuan ngomong gini, di atas tumpukan baju gitu. Sepanjang itu? Sepanjang itu. Di atas tumpukan baju. Perempuan yang lo nggak tahu itu siapa? Nggak tahu itu siapa. Cuman pada saat itu gue merasa itu nyokap gue. Oke. Di atas tumpukan baju. Oke. Oh ya udah gue ambil aja tuh. Dan bener ada? Ada. Oke. Gue ambil aja tuh, Terus? Gue ambil, udah gue turun ke bawah gitu, terus gue pakai, terus sampai akhirnya gue sadar. Waktu gue pengen ke kamar nyokap gue kan suka main ke kamar nyokap gue. Dikunci kamarnya, terus anjir, oh gue sendiri ya di rumah. Anjir, itu yang tadi ngomong siapa dia? Terus gue udah mulai takut kan. Terus gue mikir, ini konyol nih kalau gue takut di rumah gue sendiri. Dan akhirnya gue ingat bahwa memang beberapa minggu yang lalu ada obrolan dari temen gue yang katanya indigo. Di rumah gue ini ada kuntil anaknya. Ngikut dari waktu adik gue pulang kemana gitu, dan dia suka sama adik gue. Oke. Dan dia katanya ada di kamar pembantu yang udah nggak pernah ditempatin. Gue jadi keinget cerita itu gitu. Jadi ini sebenarnya ada cerita depannya lagi. Oke. Cuman gue pikir kan, anjing kalau gue takut di rumah gue sendiri nggak lucu lah ya. Masa lo kalah sama pendatang? Masa gue kalah sama pendatang gitu kan. Akhirnya gue tetap berpikir bahwa itu adalah halusinasi gue. Karena gue baru bangun pagi dan gue masih kayaknya pikirannya nerawang. Gue masih menghibur diri gue dengan melogiskan kayak gitu. Oke, jadi lo berpikir suara itu tidak terjadi? Tidak terjadi. Perasaan saya saja gitu. Udah kan. Sampai akhirnya gue udah siap segala semacam semua. Gue naik lagi ke atas untuk membenarkan perasaan gue. Karena gini, kalau gue cuman merasa-merasa doang, itu akan menghantui gue. Apakah itu suaranya benar atau enggak. Jadi gue harus melakukan sesuatu untuk lebih menguatkan bahwa memang suara itu enggak ada. Yaitu? Gue naik lagi ke atas, tapi setelah gue udah siap nih. Jadi kalau ada apa-apa gue bisa kabur, anjir sih gue mikirnya gitu. Setelah gue udah siap, tapi gue harus melakukan sesuatu untuk meyakinkan diri gue bahwa itu memang tidak terjadi. Gue naik lagi ke atas, sumpah dit, gue ngomong di atas ngomong gini, "Makasih ya." Dan memang nggak ada apa-apa. Pada saat gue di kamar pembantu tuh emang nggak ada apa-apa. Oke, ya udah aman kan. Berarti gue yes, ini berarti halusinasi. Begitu gue turun di tangga, sama-sama, sumpah dia ngomong. Begitu gue turun di tangga dia sama-sama. Begitu gue dengar. Itu dari mana? Gak tahu pak. Gue jelas di kuping gue ada sama-sama. Udah gue kabur langsung. Dan ternyata memang kata teman gue yang indigo di rumah gue itu memang ada satu sosok perempuan. Katanya sosoknya ini bentuknya kayak kuntilanak, tapi mukanya cantik. Tapi tuh kayak cewek yang udah lama tenggelam, tau gak lu? Oke.